Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miratus Solihah. Perlu kalian ketahui bahwa pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir sama atau serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Contohnya, pada pasar air mineral seperti Aqua, Fit, Limineral, Cleo, dan merek lainnya. Nah, pada masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri, seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produk dengan pesaing lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda, namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya, sepatu Adidas dan Nike atau yang lainnya. Yang ketiga, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Jadi, tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar, atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang keempat, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, atau serta cara pemasaran produk mereka. Keseimbangan pasar monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan lebih elastis dari monopoli, namun elastisitasnya tidak sampai sempurna yang bersifat menurun sedikit demi sedikit. Ketika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah permintaan berkurang. Dan ketika perusahaan menurunkan harga, maka jumlah permintaan akan naik. Keseimbangan jangka pendek. Berikut adalah kurva dari keseimbangan jangka pendek. Yang pertama, ketika perusahaan laba. Perusahaan laba terjadi ketika keuntungan maksimum pada perusahaan memproduksi pada tingkat di mana MC sama dengan MR. Apabila jumlah produksi adalah Q dan tingkat harga adalah P, segi 4 PABC adalah jumlah keuntungan yang maksimum. Yang kedua ada perusahaan rugi. Kerugian dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Perusahaan harus mencapai jumlah produksi adalah Q dan tingkat harga adalah P. Kotak PABC adalah jumlah kerugiannya. Keseimbangan jangka panjang. Berikut adalah kurva dari keseimbangan jangka panjang. Maksud dari kurva di samping adalah di situ dijelaskan bahwa masuknya perusahaan baru akan menggeser kurva D dan MR ke kiri sampai pada perusahaan mendapatkan keuntungan yang normal. Dalam jangka panjang ini, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan akan meninggalkan industri tersebut. Penilaian ke atas persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Perusahaan persaingan sempurna lebih efisien dari perusahaan monopolistik dalam menggunakan sumber daya jika dibandingkan dengan monopolistik dari efisiensi atau alokatif. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi dalam menggunakan sumber daya. Diferensiasi produk membuat konsumen mempunyai pilihan produk yang lebih baik. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Untuk melakukan perkembangan teknologi karena dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan normal. Dan jangka pendek keuntungan dari perkembangan teknologi dan inovasi itu tidak bertahan lama. Yang keempat ada distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan adalah seimbang, karena tidak dapat keuntungan yang berlebihan pada jangka panjang. Persaingan bukan harga. Yang pertama ada diferensiasi produk. Bagi perusahaan, diferensiasi dapat menciptakan monopolis dan konsumen dapat memilih pilihan produk yang beraneka ragam sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, promosi penjualan melalui iklan. Membuat iklan menjadi bagian penting dari usaha untuk memasarkan produksinya yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau lainnya. Keuntungan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jadi, ketika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Yang kedua, ada produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar. Karena tidak ada hambatan yang berarti tidak ada barriers to entry. Yang ketiga, banyak inovasi yang dapat dilakukan melalui dari proses produksi atau mengembangkan cara-cara baru untuk menarik konsumen. Berikut kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Yang ketiga, diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.